Jadi sini gue pengen ngebahas saham IPO yaitu karena kita tahu bahwa di bulan Juli nanti itu ada 7 saham IPO guys. Dan ini banyak sih, lumayan banyak. Tapi waktu itu sebelumnya pernah Bursa Efek Indonesia itu nge-IPO-in tuh saham sampai 11 apa ya pada bulan itu. Tapi ini menariknya karena 7 ini waktunya berdekatan nih. Untuk sementara sih tanggalnya itu berdekatan, dari tanggal ada yang tanggal 4, 5 sampai 8 gitu aja berdekatan. Nah, yang pengen dibahas itu yang terdekat yaitu adalah Blaze dan Spray nih. Kalau kalian yang udah lihat, oke, kita ini aja, kita analisa sahamnya. Nah, gue sebagai IPO hunter itu gue mesen sih, udah pasti mesen sahamnya. Dan kalau misalnya ini biasanya gue apapun underwriternya ataupun perusahaannya yang IPO pasti gue hajar. Tapi karena ini waktunya barengan, jadi kita lihat bisa nggak untuk dipesen secara bersamaan. Karena kalau misalnya kita di hari yang sama itu mantaunya nggak enak guys. Misalnya kita IPO ikut mesen dua perusahaan, itu nggak enak kalau misalnya kita dua-duanya ikutin, karena kita nggak bisa mantau dua-duanya kan. Kecuali kalau mau langsung pas open market langsung jual gitu, nggak apa-apa sih. Kalau gue biasanya kalau buat saham IPO pengen gue pesen tuh gue jadiin support sih. Jadi nanti gue tradinginnya itu setelah itu gitu. Kalau misalnya masih menarik atau misal arah, alhamdulillah. Kalau enggak ya kita lihat lagi gitu, pas nggak nih buat di tradingin atau enggak gitu. Jadi buat area support sih kalau gue di saham IPO, karena ya itu gue trading di saham IPO. Oke, jadi kita cek dulu prospektusnya. Gue pakai Stockbit untuk melihat prospektus saham-saham IPO ini. Jadi kita buka aja saja Stockbit. Sebenarnya nggak harus pakai Stockbit, boleh pakai sekuritas lain atau ke webnya langsung, web IPO kalau kalian tahu. Nah, kalau gue pakai di Stockbit karena menurut gue lebih simple dah, lebih simple, lebih ringkas lah gitu. Jadi sesuai selera masing-masing. Oke, kita udah buka Stockbit. Kita lihat di sini ada saham yang akan IPO itu saham Spray ya, PT Soraya Berjaya Indonesia. Ada Blaze, Superior, Prima, Sukses. Ini yang paling bawah, ini yang pertama ya. Jadi semakin ke atas itu semakin akhiran itunya, listingnya. Kita lihat dulu Spray. Untuk penawaran awalnya ini udah berlangsung 10 Juli bisa tuh. Penawaran umum ini bentar lagi. Gue biasanya belinya di penawaran umum sih, karena sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya kalian mesennya di penawaran awal. Cuma harganya masih 120 sampai 130. Jadi lebih banyak mana nih? Kalau misalnya lebih banyak 120. Nah, kalau misalnya lebih banyak 130 ya 130 mereka ngehargainnya. Gitu, itu penawaran awal. Jadi negonya lah, ibarat kata negonya. Nah, kalau penawaran umum tuh udah harga tepatnya. Nah, gue biasanya di penawaran umum baru gue apa namanya? Gue pesan gitu. Kita langsung lihat tanggal IPO-nya 3 Juli ya, Spray. Coba kita bandingin yang setelahnya Blaze, coba kita lihat. Oh, 4 Juli. Oh, jadi beda apa namanya? Beda sehari. Nah, kalau IPO hunter itu ada tipe-tipenya nih. Kan ada yang cuma mesen saham IPO, habis itu dijual nih, udah enggak di tradingin lagi gitu. Jadi cuma mengambil momentum kesempatan gitu. Ya, seperti itu. Kalau gue sendiri ya gue tradingin gitu. Gue tradingin, tapi karena ini harinya sehari ini beda sehari. Jadi gue beli dua-duanya nih. Kayaknya gue beli dua-duanya. Coba kita lihat. Nah, di sini kenapa gue pakai Stockbit, karena dia ada ini nih, unboxing-nya ya yang singkat ini. Sebenarnya ada juga di sini dia nyediain prospektusnya tuh ya, di situ sama ringkasan prospektus. Kalau kalian pengen lebih jelas atau pengen jadi investor di saham yang IPO ini, kalian bisa ke sana, tapi kalau gue lebih singkatnya aja gitu. Nah, di sini EP nih, underwriternya itu MNC Sekuritas. Setahu gue sih kalau misalnya EP itu jelek saham-saham IPO, tapi sebenarnya kalau di tradingin sih bisa lah mengambil momentumnya gitu. Oke, kita lihat unboxing. Kita lihat ringkasnya aja nih. Spray masuk ke syariah, guys. Produsen perlengkapan kamar tidur terbesar di Padang. Oh, jadi dia ya namanya Spray ya. Berarti tentang ini, apa namanya? Kamar tidur, buat kasur. Ya Spray kan. Oh, masuknya ke papan akselerasi. Nah, ini lebih kecil berarti. Kita lanjut. Oke, ini
saja. Oke, kita lihat kinerja keuangannya dalam 2 tahun sebelumnya, yaitu 2000 mengalami kenaikan ya. Laba bersihnya naik lumayan ya, 223% ya. Kalau kalian buat investor, sekali lagi kalian harus mengecek prospektus lengkapnya. Cuma kalau misalnya kalian cuma sekedar jadi IPO hunter atau trading doang di saham IPO, ya nggak usah gitu. Oke, kita lanjut. Rencananya ada 240 juta lembar. Ini masuk ya sama dengan lah. Valuasinya kita lihat. Biasanya kalau misalnya ini gue cuma ngeliat ini sih PBV-nya. Di sini harusnya ada harus lebih lengkap. Kalau kalian lihat di web sama IPO-nya, di sini ada PE dan PS. Potensi market cap ya kecil, berarti goreng-gorengan bisa di ini. ya sekali lagi balik, kalau misalnya jadi IPO hunter gas, kalau enggak ya udah. PBV-nya ini standar IPO pada umumnya. Ini nih yang gue bilang, kalau IP ini atau MNC Securities ini kalau nge-IPO itu jelek gitu. Menurut gue ini gue waktu itu ikut IPO baik, tapi walaupun di awal dia langsung minus, nggak arah dan nggak profit, tapi gue untung karena gue tradingin waktu itu baik. Yang gue bilang kalau gue pesan IPO, gue jadiin area support biasanya gitu. Jadi gue nggak pesan banyak biasanya kalau di awal. Itu kan ada yang pesan sampai ratusan juta, sampai puluhan juta ya. Tapi walaupun nanti tetap di ini juga sih, dibatasin dari Bursa Efek Indonesia-nya. Jadi nggak semuanya yang kalian pesan ini bakalan diain gitu, bakalan tercapai. Jadi cuma dikit lah. Kayak misalnya kalian pesan 100 juta nih, kalian cuma kasih paling 3 jutaan gitu, paling berapa lot gitu. Kalau dari lihat ya, ini sebenarnya ini jelek kalau di awal nih jelek, karena rata-rata kalau saham IPO itu ada potensi arahnya itu atau profitnya gede gitu kalau bisa di awal listing. Tapi ini jelek, cuma SMLE ya yang lumayan ya, plus 34% di hari pertamanya ya. Ini di hari pertamanya ya. Cuma memang selebihnya ya standar-standar aja gitu. Cuannya kurang lah kalau EP ini. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kalian cuma buat tradingin, kalian ada momentum di trading ya menarik aja gitu. Tapi kalau cuma mau di IPO aja di harga pertama ya kurang. Oke, rencana alokasi dana IPO kita lihat. Untuk OPEX buka pembelian persediaan, oke. Jadi 83% dia bakal dibeli bahan baku lagi ya, buat dibeli bed cover, dekron, dan bisa ada ya, intinya buat dibuat kerja lagi lah gitu, barang ini ya semua. 83% dari dana IPO ini, dan 16%-nya ini untuk buat biaya operasional ini ya, kendaraan operasional ya. Kalau buat investor baca-baca lagi nih, karena kurang lah, karena masuk papan akselerasi gitu. Oke, itu aja spray. Kita lihat IPO 3 Juli ya. Spray kita lihat Blast. Penawaran awal masih 175 sampai 185. IPO-nya 4 Juli ya, sehari setelah spray tadi ya. Kita lihat underwriter-nya siapa nih? Underwriter-nya Lotus, YJ ya, Lotus Analisis. Ini lumayan nih. Dia biasanya IPO waktu itu gue pernah ikut ini, itu lumayan sih kalau YJ ya. Ini dah. Terang guys. Pakai kamera HP soalnya. Unboxing aja Blast, produsen batu bata ringan tadi, dia ngeproduksi alat tidur ya, spray ya. Dan kalau yang Blast ini itu produsen batu bata ringan terbesar di Indonesia katanya. PT Superior Prima Sukses Tbk. Oke. Buat investor kalian harus baca-baca lagi ini. Kita lihat dulu kinerja keuangannya ya dalam 3 tahun ini. Blast ini kalau dilihat sih untung ya. Blast ini untung 3 tahun belakangan ini kalau ditotalin. Tapi kalau dilihat dari laba bersihnya dari 2020 ke 2022 itu sempat turun dari 78 ke 65, berarti sekitar 15% atau 10%. 16% ya, 16% turunnya. Dan
Tapi kalau di total dari 2022-23 itu laba bersihnya naik meningkat ya. Yes. Oke. 4 Juli ya. Kita lihat PBV-nya ini sama kayak tadi ya, 2 kalian ya. Jadi ini standar buat saham-saham IPO ini. Kalau dibilang murah, nggak murah juga. Cuma kalau bilang mahal nggak ya, standar lah, standar. PBV-nya, market cap-nya 1,353 itu ya saham gorengan masuknya. Oke, kita lihat dari Android YJ itu di perhari perdananya itu. Nah ini yang saya bilang kalau YJ ini menarik lah, lebih menarik daripada EP yang tadi MNC Sekuritas. Ini lebih menarik karena lihat nih, dia rata-rata cuan plus 10% dari 5 saham yang terakhir pernah di listing ya. Di MCAP, HBET, CHIP, FWCT, PV, itu ARA tuh. FWCT tuh sama PV ARA hari pertama, MCAP juga ARA, cuma di hebat doang, HBAT yang masuk itu juga karena masuk papan akselerasi ya. Jadi oke, ini rencana IPO. Oke. Jadi kalau misalnya buat IPO hunter yang cuma ngambil momentum di saat saham IPO, ini kalau ini kan berdekatan ya, buat meminimalisir ini juga keuangan antara Blaze sama Spray. Jadi kalau gue sendiri lebih rekomendasi ke Blaze kalau buat nyari cuan di awal. Tapi kalau buat tradingin juga nggak apa-apa di Spray gitu, buat trading doang. Karena Blaze dan Spray ya. Tapi kalau gue sendiri kayaknya gue bakal masuk satu doang nih gitu, karena cuma beda sehari doang sih. Dan kalau misalnya Spray itu langsung turun, karena ini papan akselerasi nih ya kan. Papan akselerasi itu biasanya langsung nggak menarik lah kalau di awal juga. Jadi mungkin kalau misalnya Spray ini turun, nah besoknya ada Blaze gitu. Jadi kemungkinan volume transaksinya lebih gede di Blaze ini gitu. Tapi ya balik lagi sih, kalau gue sih kayaknya cuma masuk di Blaze doang. Jadi Spray gue nggak masuk, gue cuma masuk di Blaze doang karena kalau dilihat dari Android itu penting gitu. Jadi semakin baik Android semakin ini ya bagus gitu. Kalau nggak ya kayak kemarin tuh Sola tuh, kalau kalian tahu tuh Sola tuh parah tuh. Tapi kalau buat tradingin atau buat IPO hunter tuh nggak apa-apa gitu. Oke, nanti kita bahas yang lainnya. Di sini ada PAR, ada ISEA, ada Labs, ada Golf, dan Guna yang terakhir ya. Tapi kalau gue sendiri yang di hari pertama ini di awal Juli, itu tanggal 3 dan tanggal 4, gue rekomendasiin ke Blaze. Itu aja vlog pertama gue tentang saham IPO. Oh ya, by the way, gue juga punya komunitas. Kalian bisa join di Telegram komunitas, dan itu gratis, nggak berbayar. Di situ gue bakal ngasih sinyal sih sebenarnya. Gue bakal ngasih sinyal trading apa namanya IPO gitu. Karena kenapa gue suka saham IPO ini buat di tradingin? Karena itu volume transaksi gede gitu. Banyak pemainnya lah gitu. Banyak pemainnya, gue suka gitu ya. Nah, di situ gue bakal ngasih sinyal, tapi memang sinyalnya nggak datang tiap hari, karena gue lihat juga dari potensinya ini yang bakalan hijau sama apa gitu, sama IPO apa. Dan kemarin gue BATR tuh gue cuan banget alhamdulillah, walaupun dia turun. Kalau kalian tahu, gue cuan gitu. Oke, gitu aja. Oh ya, Telegram gue namanya KSP strip saham. Nah, nanti ada apa namanya, linknya gue cantumin di deskripsi. Jadi gabung ya, dari situ gue bakal ngasih sinyal, bakal ngasih strategi gimana caranya trading di saham IPO ya. Pokoknya cuan ya, insya Allah. Deh, bye bye.